Yang ini yang ditunggu-tunggu. Sebentar tadi ya. Ya, nah. Ini aku udah makan lontong tunjang, nambah soto Padang. Terus Ini yang ditunggu-tunggu. Telur. Panas bro. pakai sedotan kali ya. Manis banget. Ikong and Risa Adventure. Halo, selamat pagi. Pagi ini kita meninggalkan Bengkulu dengan aim ke Muko-Muko. Kira-kira 6 jam. Tapi santai-santai mungkin bisa lebih. Aku duduk di belakang, jadi staf logistik. Nah, karena di depan Risa supaya bisa bikin video yang lebih bagus. Karena kalau saya tangannya begini agak susah, goyang-goyang terus. Oke, let's go, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Ji? Ya, Oke. Muko-Muko, yuk jalan Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sengaja mengawali perjalanan dari Bengkulu ke Muko-Muko agak siang karena perjalanan hari ini adalah perjalanan pendek. Kita menginap di Muko-Muko. Keesokan harinya kami langsung menuju ke Kayu Aru dengan masuk ke wilayah Sumatera Barat dulu, kemudian melewati Tapan, daerah yang terkenal dengan duriannya. Dari situ kita cus ke Kayu Aru. Oke, jadi setelah setelah keluar dari kota Bengkulu, kita menuju Muko-Muko. Ini Muko-Muko tuh kabupaten yang paling ujung yang berbatasan dengan Jambi. Nah, jadi kita akan melalui jalan lintas barat Sumatera nih masih terus aja berlanjut. Ya, jadi basically kita paralel dengan pantai sih di sebelah kirinya, cuman nggak kelihatan itu di belakang rumah-rumah ini nih pantai sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 79 km di jalan ini ya, keluar dari Bengkulu. Bismillah. Ya, oke, ini kita sekarang ke arah Muko-Muko. Pemandangannya kayak gini. Jalanannya mulus. Pinggirannya juga penuh dengan pantai yang sangat indah. Sambil kita nih dengerin perkembangan ijazah di UGM nih, karena ada UGM di sebelah aku. Wih, ya Allah, lihat ini samudra seluas-luasnya di pinggir jalan, ya Allah. Ya, Jokowi mencalonkan diri mulai dari wali kota, khususnya presiden. Dan Yakob ini menyatakan bahwa mereka punya kewajiban itu karena kata dia berlaku adat bahwa dari dia lain nikah. Soal ini ini jadi pemandangannya kayak gini guys. Karena itu demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan serta terwujudnya kebenaran atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, maka proses wajib dikedepankan. Semua pihak, baik UGM, Joko Widodo maupun pihak-pihak lain yang mempersoalkan diharapkan menempuh jalur hukum serta menghindarkan penyelesaian secara politik, kekuasaan, kekuatan atau cara-cara lain. Untuk diingat bahwa pernyataan UGM, Joko Widodo maupun para ahli di bidang IT serta para analis forensik dan administratif akademik hanya mempunyai nilai pembuktian bila dikemukakan di sidang pengadilan. Untuk itu diharapkan semua pihak menahan diri dalam mengemukakan pendapat ini dan bersedia hadir memberikan keterangan dalam sidang pengadilan. Presidium Maklumat Yogyakarta mengimbau berbagai pihak yang terkait dengan dugaan kasus ijazah ini semoga dilimpahi semangat Sudarto, Profesor Dr. Sofyan Effendi, Profesor Dr. Rohmat Wahab, dan Profesor Dr. Sucito Atmorejo. Saya kira memang kalau semua pihak tetap bersikeras, UGM tidak mau menunjukkan, Jokowi juga menyatakan seperti itu, hanya akan menunjukkan kalau diperintahkan oleh pengadilan, memang jalan satu-satunya itu dibawa ke pengadilan. Dan pengadilannya ini mesti dibuat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Lanjut pemandangan indah sepanjang jalan.
Ini antara Bengkulu ke Muko-Muko nih benar-benar Great Ocean Road ya teman-teman. Masya Allah, semuanya tempat tujuan wisata coba. Ini benar-benar just like a normal road loh di Sumatera, bukan kayak ya jalanannya emang seindah ini gitu, begitu aja. Kalau di Bengkulu ada pantai panjang, di sini dari Bengkulu ke Muko-Muko ini pantai yang sangat panjang. Panjang banget karena kita jalannya bener-bener di pinggir pantai. Aduh, cakep deh. Alhamdulillah kita bisa menjalani proses jalan-jalan ini. Nah, itu di depan ada lagi tuh. Pokoknya aduh asik banget jalanannya. Masya Allah, itu lihat ayah. Ayah di depan kita kayak mau jebur ke laut nih. Kita kayak mau jebur ke laut. Iya. Aduh, ya Allah. Bagus banget. Subhanallah. Oke guys, jadi tadi di waktu kita ke arah Muko-Muko itu ternyata jalan yang sepanjang pantai itu banyak yang putus karena abrasi air laut yang yang luar biasa ya. Jadi kita kemudian dialihkan melewati jalur perkebunan karet ini. Cuman ya surprise ini so far kita udah berjalan ya sekitar 10-an kilometer gitu, tapi ini jalannya tuh kualitasnya bagus banget loh. Jadi ini kayak Melaboh waktu kayak Banda Aceh Melaboh gitu guys. Jadi mulus banget, jadi enjoy banget ngelihat kita tuh jalan di tengah kebun karet, tapi ya bagus gitu jalanannya. Itu alhamdulillah nih we really enjoy the trip. Jangan lupa bobo kopi sama biskuit gitulah di mobil, jadinya bisa sambil menikmati perjalanan. Bagaimana Mas Ikong kesan-kesannya? Oke, jalannya bagus. Seneng ya? Oke, bismillah. Ya, sekarang kita udah masuk ke kota Ketahun. Lurus ke Jalan Muko-Muko, Jalan Lintas Barat Sumatera. Ya cuman dia hati-hati kalau di sini nyetir. Aduh, karena orangnya naik motornya suka-suka aja gitu, nggak kasih sen, nggak apa, terus nggak ngeliat kiri kanan, main nyerondok aja. Dia itu udah nengok. Ngeri banget. Nah, tapi anyway, ini kita udah masuk ke kota Ketahun. Jadi kalau tadi kita lewat pesisir yang lewat pantai, lampu merah. Nah, ini juga nih, jadi supirnya juga jadi nggak ikut-ikutan, nggak merhatiin rambu lalu lintas. Oke, ini jadi nanti kalau kita lewat pesisir barat itu juga masuknya ke sini ketemunya gitu. Nah, kita masuk lagi ke Jalan Bengkulu dan Muko-Muko. Di sini guys. Nah, ini Masjid Agung ya, Muko-Muko. Tahun besar. Ketahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita melewati sungai ke apa tadi namanya? Desa Ketahunan. Ketahun. Ketahun, nanti kita belok ini ke arah Sebelat, nanti Sebelat baru nyampe ke Muko. Ini Bengkulu Utara nih, SMA 5. Oke, lanjut. Sip, tadi kita udah sekitar setengah jam ya jalan di tengah perkebunan karet dan kelapa sawit. Terus kita sekarang ada di Kecamatan Putri Jaya nih. Terus ya Great Ocean Road lagi ahead of us. Tuh, Masya Allah. Ini buat jalan-jalan doang. Maksudnya jalan-jalannya emang begitu indahnya kayak begini. Cewek yang nginep hotel itu kesini. Oh, yang mana ini ya? Itu hotel yang tadi sama kita. Oke. Nanti kita cari kalau ada. Wah, kita mau masuk lagi ke kebun lagi.
Aduh, masuk lagi ke dalam kebun sawit nih kita. Iya. Oke, tadi kita barusan makan di desa yang namanya Putri Hijau. Ya sekarang sekitar 3 jam lagi kita nyampe Muko-Muko. Nah, as always ini kita disuguhi dengan pantai yang indah banget sepanjang jalan. Ya, terus banyak sekali kerbau dan sapi yang merumput di sekitar kiri kanan jalan. Jadi ya, enjoy the ride. Terus tadi juga menarik, kita makannya tuh makanan tipikal sini ya, nasi uduk, terus lontong sayur, terus gado-gado, terus bubur kacang hijau. Iya, kita makan bertiga, terus saking asiknya makan ya kita lupa motret. Nah, ini jembatan yang baru, jembatan yang lamanya itu udah rusak. Nah ini kita Putri Hijau, Desa Putri Hijau, masih Kecamatan Bengkulu Utara. Habis ini baru Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Putri Hijau. Ya kayaknya Bengkulu udah dirubah jadi kelapa sawit sih semuanya. Aduh, kayaknya sedih juga. Tapi mudah-mudahan aja ini menjadi ya tulang punggung ekonomi masyarakat ya. Semoga bisa sustainable karena alamnya indah sekali. Tapi ini udah jadi provinsi monokultur kayaknya. Oke, see you soon with another update. Ya, kita sekarang udah berada di Desa Pondok Suguh, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko. Ya, jadi ini kita udah, tujuan kita kan ke ibu kotanya Kabupaten Muko-Muko, which is Muko-Muko juga. Nah, dari sini kita masih harus jalan. Ya, itu jaraknya sekitar 77 km dari sini, tapi menurut Mbah Google, perjalanan 77 km itu akan kita capai dengan dalam waktu 1 jam 30 menit. So, stay tune. Oke, ini kita udah sampai di Desa Penarik. Nah, kalau mau nginep ya penginapannya kayak gitu-gitu tuh. Jadi, nah ini udah Desa Penarik. Ya insya Allah setengah jam lagi sih kita sampai ke Muko-Muko. Jadi kita udah masuk desa Kecamatan Muko-Muko tuh dari tadi ya, dari sejam yang lalu. Tapi lumayan besar nih kelihatannya kabupatennya. Ya, habis ini masih ada beberapa desa lagi, beberapa kecamatan lagi baru sampai ke Muko-Muko. Oke, ini kita udah mau sampai Muko-Muko. Nah, tuh guys. Tuh. Ya, yuk Great Ocean Road nih guys. Tuh. Laut lepas. Banget. Panjang jalannya ada tadi 1 kilometer. Ya, ini ditembok karena ini tembok karena takut abrasi. Ada beberapa ruas jalan yang terkena abrasi. Jadi intinya ini Great Ocean Road. Lihat guys. Ya ini batik tembok. Nah, jalannya juga sampai di beberapa. Tuh. Oke. Keren banget. Muko-Muko, here we come. Lanjut guys. Keren abis. Muko-Muko.
semoga ya Indonesia kedepannya dapat pemimpin yang baik dan amanah sehingga apa yang diusahakan rakyat ini terus bisa lebih baik lagi, amin. Tuh. Jadi kita jalanannya tuh bener-bener menyusuri pinggir samudra apa ya ini ya, samudra Indonesia ya. Samudra Indonesia ini. Oke guys, tadi yang keren itu which is sekarang juga kita masih terus menyusuri pantai yang namanya Pantai Air Punggur. Sumpah guys, ini jalanan keren banget. Kayak di luar negeri beneran gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga Indonesia kedepannya akan menjadi semakin makmur. Ini indah banget guys, keren abis. Ini kita sudah masuk ke Muko-Muko. Tadi udah lewat SMP 1. Nah ini kita udah mau menuju ke hotel. Mungkin sekitar 5 menit lagi nyampe ke hotel. Bismillah. Tapi indah banget sih emang ini. Ini kita udah mau masuk ke Muko-Muko. Nah ini BPK-nya Muko-Muko. Jadi ini lucu juga, ini udah masuk ke wilayah perkantorannya tapi suasananya seperti di hutan. Teman-teman, kita sekarang udah masuk ke kota Muko-Muko. Ya beginilah suasananya, sepi banget, nggak ada orang. Iya, yuk kita lihat hotelnya di mana nih. Dari tadi kita diputer-puterin aja Bang Google. Setelah 200 meter, Oke, alhamdulillah hari ini tanggal 16 sudah. Tanggal 16 kami nginep di Hotel Madiara namanya. Jadi hotelnya di Muko-Muko ini menurut kami sih yang paling bagus ya. Karena kemarin kami udah survei di 3 hotel. Nah pagi ini kita breakfast, hujan lagi dan suasananya sangat menyenangkan. Nah ini si Ayah lagi di apain Ayah? Tent sama ES sambil sarapan. Itu Aji ngapain Aji? Jagain tentsnya. Oke, aku ajak kalian jalan-jalan dulu ya di hotel. Nah ini kalau kita keluar dari ruang makan, kita akan menuju lobi. Nah ini lobinya, tuh lobinya. Nah itu di sana si kuning. Wah aku rekomen deh hotel ini di Muko-Muko karena sangat friendly. Terus kita dari lobi terus ke kamar di kamar 03. Nah, pintunya ada di, kuncinya lagi ada di ruang makan. Nah, oke, ini suasana kamarnya lumayan lega. Kamar mandinya, tuh ada bathtub tapi ya dikasih ember aja, biar gampang karena Mas Iko nggak bisa di bathtub. Terus ada teras. Nah, kita bisa nongkrong di sini kalau bosan di kamar. Ya, jadi overall bagus sih. Recommended buat yang bingung nyari hotel di Muko-Muko. Ini hari kelima. Ya, jadi etape terakhir, etape 5 untuk mencapai Kayu Aro. Ini berangkatnya etape terakhir. Mudah-mudahan siang nanti kita bisa sampai di Kayu Aro, ketemu teman-teman Alpo di sana. Tapi pagi ini harus wajib mampir dulu ke Buffet Begadang, tempat breakfast paling hits. Pengen minum teh telur dan apa makanan yang ada, nanti bisa kita lihat. Ayo lanjutkan. Alright, bye bye Hotel Madiara. Terima kasih Mas.
Ya, alright, si kuning siap berangkat. Masih Kong. Oke. Lagi ngurusin pangkat dulu. Oke. Nah, yuk. Oke. Selamat pagi Muko-Muko. Ini pagi-pagi udah hujan gerimis asik. Muko-Muko kotanya sepi walaupun ibu kota kabupaten, tapi malah makin asik. Pagi-pagi kita mau sarapan pagi. Oke. Alright. Sangat syahdu Muko-Muko. Oke, pagi ini kita mampir ke Buffet Begadang, lontong tunjang ini recommended banget katanya kalau ke Muko-Muko sarapan paginya mesti ke sini. Jadi kita sebelum ke Kayu Aro sempetin mampir ke sini. Nah, itu Pak Ikong udah lagi nungguin lontong tunjang sama apa pesenannya? Teh telur. Teh telur. Sama Welcome to Muko-Muko in the morning. yes. Tuh, backgroundnya keren banget. Pesona Muko-Muko, Buffet Begadang. Terus rame nih, semua pada breaking-nya di sini. Nah, ini Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Iwet. Tuh nih makanannya. Boleh ya, Bu ya? Iya. Aku promosiin di YouTube aku. So, welcome to Muko-Muko. At least kalau belum sempat jalan-jalan kemana-mana, senggangannya mampir ke Buffet Begadang deh untuk tahu suasana Muko-Muko. Enjoy. Halo. Ini tadi lontong tunjang. Tinggal sisanya isi. Karena enak makannya cepet banget. Kerupuknya deh. Ini yang ditunggu-tunggu. Cepetan kali dia. Ya, nah. Ini aku udah makan lontong tunjang. Nambah soto Padang. Terus Ini yang ditunggu-tunggu. Telur. Panas bro. pakai sedotan kali ya. Manis banget. Mantap. Apa ya? Kalau diangkat susah panas. Siapa? Yuk. Nggak ada lagi. Enak. Nah, Setelah sarapan tadi di Buffet Begadang, kita akan menuju ke pusat kota, ke lapangan Merdeka. Ini kadung kita udah ada di Muko-Muko, walaupun arahnya rada atret dari arah ke Kayu Aro, kita akan tetap mau lihat biar tahu kota Muko-Muko tuh seperti apa sih, yaitu pusat kotanya. Oke, see you soon. Oke, ini sekarang kita ada di lapangan Merdeka. Kita muterin ya. Di sekitarnya nih ada SD 1 Kota Muko-Muko. Terus ada apa lagi nih ya? Ciri-ciri dari daerah tua kan ada SD 1 ya. Terus aja kita muterin. Ya inilah teman-teman, pusat kotanya Muko-Muko, ada kantor pos. Terus kita muter balik aja lagi, muterin Taman Merdeka ini. Tuh ada tulisan Muko-Muko. Nah, inilah Muko-Muko teman-teman. Terus ada banyak restoran-restoran di kiri kanan jalan ya. Nah, terus kita kembali lagi ke jalan menuju Kayu Aro. Jadi balik lagi karena jalan utamanya tadi itu adalah jalan menuju Kalimantan SMP 1. Ini SMA 1. SD, SMP, SMA ngumpul semua di sini. Ya, ntar dari SD 1 pindahnya SMP 1, SMA 1 ya, bener juga sih. Alright. Sekarang kita balik lagi ke menuju ke Kayu Aro. Bismillah.